Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru Ramadan syahrul maghfirah, syahrut tarabiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan dan kesempatan untuk melaksanakan puasa pada tahun ini, sehingga kita bisa menambah pundi-pundi tabungan kita, tabungan akhirat kita yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, semakin banyak kita bersalawat kepada beliau, maka akan semakin banyak pula syafaat pertolongan yang akan beliau berikan kepada kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kurma kita pada sore hari ini yakni hikmah sahur dan berbuka puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Islam berpuasa pertama kalinya pada tahun kedua Hijrah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, selama 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, lalu beliau pindah ke Madinah. Dan pada tahun kedua beliau berada di Madinah, Allah menurunkan perintah berpuasa pada bulan Sya'ban. Perintah itu tercantum di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu semua untuk berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan dari puasa itu sendiri adalah untuk membentuk pribadi yang muttaqin, yaitu pribadi yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan berpuasa. Umat-umat sebelum kita juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Gunanya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang dalam kondisi di mana maksimal mengerjakan perintah Allah dan maksimal meninggalkan larangan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu agung sekali perintah puasa ini untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Nah, tema kita hari ini adalah hikmah dari sahur dan berbuka puasa. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tasahharu fa inna fis suhuri barakah, kata Nabi. Sahurlah kamu karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sunnah. Tapi seakan-akan perintah itu seakan-akan wajib. Karena begitu besarnya hikmah yang terkandung di dalam sahur itu. Bahkan Nabi menginginkan semua kita untuk sahur setiap harinya. Tidak boleh tidak sahur. Dan sahur pun tidak boleh di awal-awal malam. Tetapi sahur diperintahkan di akhir-akhir. Ketika akan imsak,
barulah di situ dia perintahkan oleh Nabi Muhammad SAW sahur. Ini ada hikmah tersendiri, wahai jamaah sekalian. Ada hikmah yang besar dari sahur di akhir waktu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tazalu ummati bi khair ma akhiras suhur wa ajjalal futur." Kata Nabi Muhammad SAW, antum selalu berada di dalam kebaikan selama mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Yang pertama, Nabi mengatakan harus diakhirkan sahurnya. Apa hikmah yang terkandung dalam mengakhirkan sahur? Hikmah yang terkandung dalam mengakhirkan sahur ini adalah agar kita semua bisa sahur di akhir. Karena kita sahurnya ketika akan imsak, maka kita akan kuat ketika berpuasa. Seakan-akan kita itu sedang sarapan pagi. Ketika kita makan, sahur, ketika akan waktu imsak, maka kita akan memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan kita sahur jam 1 malam atau jam 2 malam, yang mungkin ketika siang hari kita sudah lemas, sudah haus, bahkan sudah loyo. Nah, Allah tidak menginginkan kita itu dengan puasa, Allah tidak menginginkan kita itu lemah, Allah tidak menginginkan kita itu malas. Allah menginginkan kita itu lebih kuat, lebih amalnya, dan lebih kerjanya. Ketika pada bulan yang lain kita bekerja 8 jam sehari umpamanya, maka ketika kita puasa kita juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kerja 8 jam sehari. Ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang lain, ditambah dengan duhanya, ditambah dengan baca Al-Qur'annya, ditambah dengan zikirnya. Jadi puasa tidak menyebabkan kita untuk mundur, tidak menyebabkan kita lemah. Allah menginginkan dengan puasa kita itu semakin kuat. Kuat fisik kita, kuat rohani kita. Kuat fisik kita untuk meraih dunia, dan kuat rohani kita untuk meraih akhirat. Sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam agama ini tidak ada membedakan antara dunia dan akhirat. Tidak kita hanya mengambil akhirat saja lalu melupakan dunia, tidak. Atau kita mengambil dunia saja melupakan akhirat, tidak. Tapi harus seimbang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sebuah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yaitu kita meminta kepada Allah kebahagiaan di dunia, fid dunya hasanah, dan kebahagiaan di akhirat, wa fil akhirati hasanah. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Nah, inilah yang ditekankan kepada kita supaya sahur. Ketika kita sahur, kita kuat melaksanakan puasa, kita kuat bekerja sehingga dunia kita dapatkan. Tetapi kalau kita sahurnya di awal-awal malam, maka kita tidak akan kuat berpuasa. Pagi saja sudah lelah, capek, pagi saja sudah loyo, sehingga kerja terbengkalai dan akhirnya ibadah-ibadah yang lain juga terbengkalai. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita tidak mendapatkan dunia dan akhirat juga tidak dapat. Makanya dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengakhirkan sahur. Gunanya apa? Agar kita kuat melaksanakan puasa, kuat melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah dari sahur. Kemudian yang kedua, hikmah dari berbuka puasa. Selain sahur, jika sahur tadi Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk sahur di akhir waktu, maka ketika berbuka puasa malah sebaliknya, dianjurkan lebih cepat, ya. Wa ajjalal futur, kata Nabi, dan menyegerakan berbuka puasa. Apa hikmah yang tergandung di dalam perintah kita menyegerakan berbuka puasa? Hikmah yang terkandung di dalamnya adalah bahwa kita harus menyegerakan berbuka, menyegerakan supaya kondisi kita cepat pulih, cepat kuat. Untuk apa? Karena kita akan melaksanakan sholat maghrib. Kalau kita telat berbuka, maka sholat maghribnya telat.
Jika kita telat berbuka, maka sholat isyanya telat, sholat tarawihnya telat, dan amal-amalan yang lain juga telat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menerangkan kepada kita bahwa kita harus meraih dunia dan akhirat. Dengan sahur kita raih kebahagiaan dunia dan akhirat, dan dengan berbuka puasa kita juga harus meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kesimpulannya adalah kita harus sahur setiap hari, yakninya sahur di akhir waktu. Dan kita juga harus berbuka lebih cepat di awal waktu agar kewajiban kita yang lain tidak terbengkalai. Akhirnya di sini saya mohon maaf atas segala khilaf dan kurang dalam penyampaian saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.